Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir Masjid At-Tanwir Gedung Dakwah Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Saat ini kita telah memasuki hari yang insyaallah ke-26 ya. Ada banyak orang yang menyikapi ketika menjelang akhir Ramadan sama dengan menyikapi ketika awal Ramadan. Ada yang gembira, sudah setelah ini Ramadan berakhir, wis tak perlu poso, gak perlu nahan-nahan, gak perlu pegel-pegel begini. Nah itu ada. Ada juga yang biasa saja. Yes, Ramadan, setelah itu Syawal, sebelum Ramadan ada Rajab, Sa'ban, yes, siklus biasa saja. Tetapi ada juga yang menjelang akhir, ini kemudian bersedih karena merasa ditinggalkan oleh bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh kemuliaan. Sehingga beberapa di antaranya meningkatkan ibadahnya. Maka apapun sikap kita, mari kita sama-sama fokus bahwa tujuan kita untuk berpuasa adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Pribadi takwa adalah pribadi yang takut kepada Allah. Maka puasa itu menjadi sebuah tempat pengendalian hawa nafsu. Di dalam bulan puasa, jangankan yang haram atau makruh, yang mubah pun diatur. Bahkan hingga makan, minum yang biasanya bebas diatur. Bahkan hal yang sunnah, berhubungan suami istri itu juga diatur. Bahkan dilarang ketika kita sudah berniat untuk iktikaf. Maka puasa itu menjadi sebuah sarana untuk pengendalian hawa nafsu. Karena itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina, bukan kepada orang-orang muslim, bukan kepada ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Artinya bahwa metode untuk pengendalian hawa nafsu melalui puasa itu telah diajarkan Allah pada kaum-kaum sebelumnya. Karena dalam beberapa riwayat nafsu memiliki bahan bakar, yaitu makanan dan minuman yang kita konsumsi. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 249 dikisahkan tentang Nabi Daud. Ketika itu, ini berkenaan dengan pasukan Talut yang akan menghadapi Jalut, di mana pasukan ini kemudian akan diuji oleh Allah melewati sungai. Yang minum terlalu banyak tidak layak untuk masuk pasukan. Yang layak hanya yang minum sekedarnya. Itu artinya menguji ketakwaan, menguji kita dalam zona nyaman. Apakah dalam zona nyaman kita fokus bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah, atau kita justru terbuai dalam kenyamanan yang kita nikmati. Maka setelah pasukan Talut itu menghadapi Jalut, ujian tidak hanya berakhir di situ. Karena yang mampu menghadapi ujian hanya minum sekedarnya, hanya sedikit orang. Padahal pasukan Jalut pasukan yang sangat-sangat besar. Maka kemudian karena mereka ini telah bertakwa, menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah memberikan jalan melalui Daud yang mampu membunuh Jalut. Itu di luar nalar manusia. Tapi begitulah, ketika kita sudah beriman, bertakwa, kita tetap pada jalan Allah, maka Allah yang akan memberi jalan. Namun ketika kita kemudian dikotori oleh perasaan, kalau tidak curang saya tidak akan dapat apa-apa, kalau saya tidak
menginjak teman saya tidak akan mendapatkan posisi. Maka hati-hatilah bahwa bisa-bisa Allah meninggalkan kita. Maka kemudian kisah Daud itu diabadikan oleh Allah di dalam surat berikutnya adalah surat As-Sod ayat 22 dan hingga 24 dan seterusnya. Bahwa di situ setelah Talut sebagai pemimpin pasukan meninggal, maka yang kemudian menjadi raja adalah Daud. Nah, ketika itu ada dua orang yang datang kepada Daud. Mereka mengadu. Yang satu orang itu dijelaskan dalam As-Sod ayat 22 dan 23. Dijelaskan bahwa ada satu orang mempunyai 99 kambing betina. Yang satu orang hanya mempunyai satu kambing jantan. Karena kalah berdebat, kalah berargumen, maka yang mempunyai satu kambing itu harus menyerahkan kepada yang 99. Maka karena merasa didolimi, maka yang mempunyai satu kambing ini kemudian menghadap kepada Daud. Kedua-duanya menghadap, minta petunjuk, minta arahan dari Nabi Daud. Maka Nabi Daud menyatakan bahwa yang punya 99 kambing adalah zalim. Maka Nabi Daud memberikan sebuah putusan yang adil bahwa yang satu itu tidak perlu menyerahkan kambingnya. Tetapi apa yang ada di balik kisah ini? Dua orang ini berhasil melewati penjagaan kerajaan Nabi Daud yang sangat-sangat ketat. Maka Nabi Daud berpikir, jangan-jangan ini malaikat yang mengingatkan saya. Karena ada riwayat, wallahu alam ya, ada sebuah riwayat begini. Ketika itu Nabi Daud sebagai raja, sebagai khalifah yang telah dianugerahi Allah berbagai kemampuan, bahkan berbicara dengan hewan, mampu membengkokkan besi, mempunyai suara yang merdu dan lain-lain. Maka suatu ketika Nabi Daud ini menyuruh seorang prajurit untuk perang. Tetapi sebenarnya dalam hati Nabi Daud ada rasa suka terhadap istri dari prajurit tersebut. Maka ketika prajurit itu berperang dan meninggal, istrinya kemudian diperistri oleh Nabi Daud. Nah, Nabi Daud sebelumnya ketika zaman itu telah mempunyai banyak istri. Maka Nabi Daud merasa bahwa jangan-jangan Allah mengingatkan saya lewat kasus 99 kambing dan satu kambing tadi. Maka Nabi Daud bersujud, bertasbih pada Allah, memohon ampun, dan dalam pengampunannya itu untuk mengendalikan nafsu, Nabi Daud melakukan sebuah puasa yang dikenal dengan puasa Daud. Itulah puasa yang telah diajarkan di umat-umat Nabi sebelumnya agar menjaga hawa nafsu. Kemudian ketika kita telah berpuasa, bagaimana kita mencapai derajat takwa? Maka dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, karena kita setiap hari pasti berbuat kesalahan dan kita tidak tahu umur kita kapan, sampai kapan. Maka bersegera meminta ampun kepada Allah, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dijelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya ketika lapang dan sempit, tidak menunggu kaya. Tidak mampu juga memberikan sedikit, mampu memberikan banyak. Dan orang-orang yang selalu menahan amarah. Itulah ciri-ciri orang bertakwa, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Maka apakah kita telah memenuhi ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134? Maka itu menjadi evaluasi kita bersama-sama. Maka di akhir kultum ini mungkin saya ingin membahas sedikit yang mungkin agak menyimpang dari apa yang telah saya ceritakan. Kita banyak
jamaah dari anak-anak. Maka anak-anak ini yang nantinya akan menjadi penerus kita yang memakmurkan masjid. Maka kita jangan melarang anak-anak ini untuk datang ke masjid. Walaupun kadang ramai. Saya sendiri juga takmir masjid. Sehingga selaku takmir, saya kadang menghimbau kepada jamaah saya, tolong yang membawa anak kecil diapit di antara dua orang dewasa. Jangan dibiarkan anak bersama dengan anak sujud saja idek-idekan kaki. Nah, itu namanya anak-anak rame. Nah, kemudian kadang kita ada anak lari ketika kita sholat. Nah, pernah kejadian di masjid saya, seorang jamaah kemudian melihat anak yang lari, tangannya dipalangkan begini, sama anak kecil apa? Dijak salaman. Nah, itu karena mereka tidak paham. Maka sutrah atau pembatas orang berjamaah adalah di depan imam. Berarti tidak perlu khawatir. Yang kadang menjadi kekhawatiran dari kita adalah kalau nginjak HP atau kacamata. Nah, itu makanya yang mengajak anak kecil, mari kita jaga. Dan jangan lupa ketika anaknya rame, nanti di rumah diingatkan. Jangan dimarahi, diingatkan. Jangan rame karena mengganggu orang lain. Itu terus diingatkan. Maka insya Allah ketika mereka dewasa, jangan terus kemudian dibiarkan, tapi diingatkan. Ketika dewasa, maka apa yang kita ingatkan itu akan menancap pada mereka, dan ketika mereka punya anak juga akan melakukan hal yang sama. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.